Halo, selamat siang Honda Lover. Kita kembali lagi di channel Mami Ed nih. Ayo, hari ini kita mau bahas apa sih? Nah, hari ini kita mau kupas tuntas mengenai persyaratan kredit yang bisa di-approve itu bagaimana. Ayo, kita nonton. Halo Honda Lover, nih kita ketemu lagi di sini CMO salah satu leasing. Kita mau tanya-tanya ya, kita kupas tuntas mengenai persyaratan apa sih customer yang pengen kredit mobil tapi di approve. Yuk kita tanya-tanya ya. Check it out. Halo Mas Deden, halo, apa kabar? Sehat Ci. Ya sehat ya. Hari ini kebetulan Mas Deden lagi ke Honda Fatmawati ya. Betul Ci. Mas Deden ini adalah CMO ya dari salah satu leasing. Nah kita tanya-tanya yuk, pengen tahu nih apa sih persyaratan yang harus dilengkapi oleh customer jika mau ngambil mobil dan kredit ya. Ya. Nah, apa aja sih Mas? Oke, kalau untuk persyaratan umum mungkin customer mungkin sudah tahu ya. Pertama yang pasti kita butuh KTP. Kedua itu kartu keluarga. Terus NPWP pemohon. NPWP pemohon. Ya, itu untuk data mandatorinya ya Ci. Terus ada juga kita butuhin itu untuk PBB rumah. PBB. Untuk bukti kepemilikan rumah sendiri itu ada PBB, ada AJB atau sertifikat rumah. Oke, terus terus berikutnya kita juga butuh yang namanya rekening koran 3 bulan terakhir. Juga jika memang customer yang bekerja atau karyawan swasta, kita butuh slip gaji atau surat keterangan penghasilan. Tapi jika memang customer punya usaha, itu kita cukup dengan melampirkan surat keterangan usahanya aja sih Ci. Jadi itu persyaratan umum bagi customer yang punya rumah ya. Rumah sendiri, yang punya pekerjaan tetap. Betul ya. Intinya nggak harus dia karyawan tetap sih Ci. Intinya kalau memang dia karyawan swasta dan statusnya masih kontrak, itu di kita nggak masalah. Tetap masih bisa kita proses. Cuman kita tetap minta melampirkan untuk slip gaji atau surat keterangan penghasilannya. Nah kalau misalnya customernya itu rumahnya masih kontrak, gimana? Jika memang customer rumah memang kontrak, itu kita ada dua kemungkinan Ci ya. Yang pertama, jika memang dia sewa di sini, itu pertama yang pasti kita akan minta penjamin. Penjaminnya dari pihak itu dalam arti biasanya sih dari family ya Ci ya. Keluarga. Dari family, intinya penjaminnya di sini itu memiliki rumah sendiri. Penjaminnya memiliki rumah sendiri. Betul, Terus? Nah, jika memang family-nya itu rumah sendiri dan jika memang dia tidak ada family di sini, misalkan dia tinggal di Jabodetabek tapi dia tidak punya family, tapi dia punya keluarga di daerah atau di kampungnya, itu kita masih bisa Ci. Masih bisa proses survei ke sana. Yang penting dilampirkan untuk bukti kepemilikan rumah yang di sana, sama nanti dilampirkan untuk data mungkin orang tuanya kan dia tinggal di sana, nanti tinggal dilampirkan juga data KTP sama kartu keluarga orang tuanya. Itu sebagai penjamin ya. Betul. Walaupun customer itu ngontrak, tetap masih bisa ya. Bisa. Terus kalau KTP luar kota bagaimana? Kalau untuk KTP luar kota kita tetap bisa proses Ci. Bisa proses. Proses di Jakarta atau proses di kotanya sesuai dengan KTP? Kalau untuk di kita kalau by KTP itu tetap kita proses walaupun misalnya KTP dia daerah, karena kan kalau kita tergantung request dari STNK nanti ya Ci ya. Jika memang STNK-nya bisa dari dealer Cici sanggupin untuk STNK-nya daerah, di kita pengajuan KTP daerah pun nggak masalah. Nah, tadi kan kita udah sampai ke rumah kontrak ya. Betul. Rumah kontrak. Nah, kalau rumah kontrak itu tadi kan ada bahasnya ada penjamin. Betul. Keluarga. Nah, kalau misalnya apalagi sih yang akan dicek oleh pihak leasing? Siap. Yang pasti kalau kita untuk pengecekan pertama itu pasti salah satunya yang faktor utama ya Ci ya. Yang faktor utama itu adalah BI checking dari customer tersebut. BI checking. Nah, syarat BI checking itu apa? KTP ya? Sebenarnya kalau untuk syarat BI checking kita sebenarnya gampang, cukup KTP, kartu keluarga dan juga surat pemesanan kendaraan dari dealer Cici ya. Dari dealer Cici itu kita udah bisa untuk melakukan BI checking. Nah, nanti untuk hasil dari BI checking tersebut itu kemungkinan besar hampir 60% menentukan customer ini layak atau tidak untuk diberikan kredit. Jadi tentunya customer harus tanda jadi dulu, booking fee dulu 5 juta,
terus kita BI checking. Nah, jika BI checkingnya ditolak, berarti kita kembalikan uang Betul. tanda jadinya 100% ke 100%, customer betul, ya. betul sekali. Jadi nggak hilang, karena kalau udah BI checking masuk, itu kan berarti kalau misalnya memenuhi syarat, berarti lanjut bisa diproses ya. Betul, Ci. Apa sih yang menyebabkan BI checking itu tidak disetujuin? Oke, kalau untuk kita berbicara BI checking, Ci, sebenarnya kalau untuk di leasing saya sendiri, mungkin kalau Cici ketemu customer yang punya data yang misalkan ada permasalahan di kartu kredit, Kartu kredit bayarnya di pinjaman batuk-batuk online gitu, atau dipinjam orang lain. Ya, mungkin itu kita kebetulan di leasing kita masih bisa proses ya, Ci. Oke. Kebetulan di leasing kita masih bisa proses. Cuma memang kalau untuk yang benar-benar kita tidak bisa lanjut proses itu, memang customer atau data customernya itu yang ada history pernah WO mobil atau WO itu motor. apa ya? WO itu bisa dibilang wipe off, Ci, atau dihapus bukukan. Jadi bisa dibilang pernah ditarik mobilnya atau sudah lebih dari 5 bulan ke atas tunggakannya, Ci, ya. Itu udah kita udah nggak bisa proses karena memang jatuhnya sudah di blacklist. Apabila dia ada history untuk mobil atau nggak motor. Tapi kalau misalkan hanya kartu kredit itu kita masih bisa proses. Oke, jadi tunggakan lebih dari 5 bulan. Itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Dianggap itu mobil tidak dibayar-bayar ya. Betul. Dan satu lagi ditarik betul. oleh leasing ya. Ya. Itu terbaca ya. Terbaca Ci. semua. Itu semua rekornya itu terbaca di BI checking ya, Ci, ya. Ya bisa dibilang sampai yang customer mungkin pernah kredit panci pun mungkin kebaca di BI checking. Di situ BI betul, checking betul. ya. Jadi yang dulu pun kebaca. Tetap. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih yang dulu misalnya customer terus udah ditutup, udah close gitu, tetap Ya, rekodnya paling gini, kelihatan. Ci. Kalau untuk kita itu ada batas maksimal ya mungkin, Ci, bisa dibilang ya. Misalkan customernya pernah ada masalah motor, misalnya pada ditarik, tapi posisinya 5 tahun yang lalu. Ya. Itu di kita tetap bisa proses, Ci. Oh, bisa. Tetap bisa proses. Karena kan posisinya ya namanya customer mungkin dulu pernah jatuh, tiba-tiba terus bangkit lagi ya kan. Nah, kita kebetulan leasing kita ini memang lebih ke Fleksibel. Ya, lebih fleksibel. Jadi makanya kita nggak kaku banget ya, misalnya memang dia historinya pernah ditarik mobil atau motor, tapi kita lihat dulu tahunnya. Tahunnya. Terakhirnya itu kapan? Misalkan lebih dari 2 tahun itu kita masih bisa proses, Ci. Tapi kalau 2 tahun atau 3 tahun ke bawah nggak bisa ya. Itu kita nggak bisa. Karena kan hitungannya masih baru ya, Ci. Masih baru. Terus kalau untuk tadi kan perorangan nih, kalau untuk dokter bagaimana? Atau pengacara gitu. Ya, kalau untuk pekerjaan-pekerjaan seperti dokter, mungkin pengacara, itu kan pasti malah sebenarnya itu special case ya. Ya. Special case dalam artian sebenarnya kalau kayak dokter itu kita garis bawahin, biasanya kalau memang BI checkingnya tidak ada masalah, C, itu udah pasti auto approve. Kalau dokter kebanyakan, karena kan memang penghasilannya jelas dan pekerjaannya pun jelas. Nah, mungkin kalau untuk pengacara kita agak sedikit di note sedikit ya, Ci, ya. Bukannya kita nggak bisa proses, tetap kita bisa proses. Cuma memang mungkin prosesnya agak sedikit panjang aja sih, Ci. Karena agak kan sedikit panjang. Ya, karena memang harus melewati beberapa tahapan dari ada standarisasi tersendiri lah dari pihak analisa kita gitu, untuk pengacara. Paham. Oke. Terus kalau itu kan untuk perorangan ya. Kalau misalnya atas nama PT, CV itu gimana? Kalau untuk PT kita bisa proses juga, Ci. Kalau untuk persyaratannya sendiri, kalau PT yang pasti kita butuh NIB, terus akte pendirian, terus plus SK Menkumham ya, Ci, ya. Terus akte perubahan terakhir plus SK Menkumham, terus butuh rekening koran 3 bulan terakhir PT-nya. Terus butuh juga sama kayak kontrak perjanjian dia sama customer ya, paling gitu aja sih. Oh gitu, sama KTP pemilik ya? KTP pengurus di akte perubahan yang terakhir ya, Ci, ya. Karena nanti yang kita cek BI checkingnya itu KTP pengurus di akte perubahan terakhir sama Ci, tadi aku kelewat NPWP perusahaannya. Oke, NPWP perusahaan karena juga kan memang kalau perusahaan itu kan bisa dibilang KTP-nya perusahaan itu NPWP, Ci. Iya. Jadi makanya NPWP itu wajib. Ya. Nah, nanti yang kita cek itu BI checkingnya kalau untuk PT, pertama PT-nya sendiri, kedua itu sama pengurusnya, Ci. Jadi pengurusnya pun berpengaruh ya, Ci. Oh gitu. Berpengaruh untuk proses
pengajuan kredit PT ya Ci. Jadi kalau pengurusnya itu memang salah satu pengurusnya ada yang bermasalah, itu nanti akan mempengaruhi untuk prosesnya. Oh gitu. Jadi emang harus clear benar-benar ya jadi kalau bukan PT cuman, ya. ya. Jadi bukan cuma sekedar ketemu sama bukan cuma sekedar PT-nya sendiri yang kita cek, tapi pengurusnya pun kita cek by checking juga. Oke, pengurusnya dicek juga ya. Ya. Oke. Nah, untuk DP itu minimum berapa persen sih? Kalau untuk DP sendiri kita itu minimum itu kebetulan di 15% ada di 15%, 15% angsuran ada dibayar di belakang. Jadi itu atas nama PT atau Semuanya. perseorangan? Mau perorangan, Sama. mau PT kita sama. DP minimalnya 15%. 15%. Startnya dari 15%. 15%. Oke. Terus itu tadi kan kita udah jelasin ya data yang tidak disetujui itu yang tadi ya ada WO Ya, gitu kan betul. ya. Tapi kalau misalnya kartu kredit yang batuk-batuk, bayarnya kurang lancar itu masih bisa karena Ci. masih fleksibel ya Betul. teman-teman ya. Oke. Nah, untuk bahasan hari ini mengenai apa aja yang bisa di-approve dan tidak di-approve. Kalau masih kurang jelas boleh kontak di sini saya dengan Etni di Honda Fatmawati. Nah, kalau untuk leasingnya boleh disebut atau enggak? Oke, boleh Ci. Mas Deden dari leasing mana? Kebetulan saya dari leasing PT Oriko Balimor Finance itu memang kebetulan juga kan kita rekanannya Honda langsung ya Ci ya. Iya. Jadi makanya kita kalau untuk memang Honda kita lebih ke fleksibel mungkin Ci. Fleksibel mungkin ya, Iya, karena betul. memang PT Oriko Balimor ini memang kerjasama dengan Honda tuh udah cukup lama dari zaman dulu sampai hari ini masih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau leasing nggak usah takut, pakai Balimor aja. Siap. Udah Betul terpercaya sekali. karena Oke. nggak mungkin lari. Sorry, aku mau nambahin sedikit. Apa tuh? Soal untuk prosesnya. Oh iya, gimana? Kebetulan kita kalau untuk proses di Balimor sendiri, kebetulan kita cepet ya Ci ya. Ya cepet ya. Paling lama itu kita 3 hari sudah ada hasil dari kita survei. Dari survei. Iya, Jadi paling data lama. lengkap. Data lengkap. Data udah dikumpulin oleh customer. Betul. Masuk ke leasing. Kali 3 hari 3 hari PO. paling lama ya Ci. Paling lama. 3 PO hari. turun. Sudah keluar hasilnya. Kontrak. Besoknya kontrak, langsung bisa pengiriman tuh kalau memang sudah lunas Ci. Jadi gini ya, 3 hari dari data lengkap, approve. Betul. Kalau approve ya, Kalau disetujuin, intinya hasilnya keluar ya, Ci, hasil ya? slik dulu, hasil slik keluar. Terus 3 hari kemudian paling lama itu PO udah turun. Nah, 1 hari kemudian itu untuk tanda tangan kontrak. Nah, langsung bayar total DP ke dealer. Kita siapin mobil, kurang lebih 2 hari lagi kita kirim mobil. Deden, hari ini kita udah cukup diskusinya. Nanti mudah-mudahan ya Siap. banyak teman-teman yang mau beli mobil Honda, lalu leasingnya Amin, dengan amin. Balimor karena Balimor itu fleksibel teman-teman ya. Jadi jangan lari ke leasing lain, ke Balimor aja. Oke? Oke.